perangkat ya, input output ini ada dua ya, ada internal, ada eksternal ya. Ada internal, ada eksternal. Nah, kalau yang internal itu adalah yang terdapat di dalam CPU ya. Jadi ada perangkat input output yang berada di CPU juga yang berada di dalam CPU, artinya tidak terpisahkan ya teman-teman. Tidak terpisahkan dari perangkat perangkat secara garis besar ya teman-teman. Nah, kalau perangkat yang eksternal ini perangkat yang bisa dipisahkan. Mudahnya seperti itu menggolongkannya. Nah, oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman nanti bisa memahami proses sistem input di dalam komputer itu seperti apa ya. Kemudian sistem outputnya, kemudian perangkat input outputnya baik yang internal maupun eksternal ya. Kalau yang internal itu sudah terinclude di dalam sistem ya teman-teman, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, salah satu contohnya nanti ada bus ya, kemudian ada register, ada saluran data, ada saluran kontrol dan lain-lain nanti. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini flashback dulu ya, flashback tempo waktu. Nah, ini adalah device ya, secara garis besar device dari komputer ya teman-teman. Ada kalau ini ada di pertemuan 2, pertemuan 3 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita dulu sering menganggap bahwa komputer itu terdiri dari 3 garis besar, yaitu perangkat input, perangkat proses, kemudian perangkat output ya. Nah, di mata kuliah ini kemudian kita perdalam ya, bahwa komputer itu terdapat 4 komponen utama ya, yaitu CPU, kemudian memori ya, kemudian modul masukan inputan atau input output device ya, kemudian sistem bus ya. Kemudian CPU dipecah lagi ya, didetailkan lagi. Nah, ini juga ada di pertemuan keempat kalau nggak salah. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini hanya recall aja sebagai pendahuluan. Nah, modul input output ya, ini merupakan satu tools ya, interface ya, antar muka bagi sistem bus ataupun switch sentral ya, dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal ya. Nah, nanti ada bagannya nanti. Tidak hanya sekedar modul, tidak hanya sekedar sebagai device penghubung ya, tapi juga sebagai perangkat yang berisi logika ya. Nanti ada logik input output logic nanti di dalam bagian satu modul piranti input output itu nanti ada bagian yang khusus memang dia sebagai modul I/O logic dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan juga bus komputer. Jadi nanti dia dari ada piranti logic, nanti dia juga menghubungkan dengan perangkat periferal yang eksternal ya, dan juga perangkat periferal antarmuka bus atau internal ya, yang dia berhubungan dengan CPU, dengan bagian-bagian lain yang berada di dalam sistem komputer. Kemudian perangkat eksternal tidak langsung dihubungkan dengan sistem bus komputer ya, disebabkan karena bervariasinya metode operasi piranti periferal, baik itu metodenya pun berbeda ya. Belum lagi nanti di poin ketiga ya, ada kecepatan transfernya yang berbeda-beda antara kabel USB misalkan. USB ini kan salah satu contoh perangkat eksternal ya nanti ya. Nah, USB pun macam-macamnya kan, ada USB 3.0, ada yang 4.0, ada yang 2.0. Nah, ini masing-masing generasi, masing-masing jenis ini mempunyai kecepatan yang berbeda. Metodenya pun juga berbeda, meskipun ada perbedaan teknologi, ada perbedaan generasi, tapi secara umum masih tetap bisa dikatakan saling mendekati ya, bisa mendekati hampir sama seperti itu.
Namun memang tidak kita pungkiri ya teman-teman, kecepatan transfernya, cepat lambatnya, kemudian format datanya ya antara jenis perangkat input output satu dengan yang lain ini berbeda. Nah, perbedaan ini kemudian dijembatani oleh modul input output ini. Sehingga apa? Antara CPU yang mempunyai mempunyai sistem baca ya, sistem pembacaan yang berbeda dengan perangkat dari eksternal ini bisa terfasilitasi sehingga keduanya bisa saling terhubung, bisa saling sinkron ya seperti itu. Bisa saling selaras ya. Nah, itu salah satunya. Jadi tidak hanya sekedar terhubung saja, tapi dia juga berfungsi untuk menerjemahkan ya, untuk mentransferkan, kemudian dia juga berfungsi untuk sebagai penjembatan juga. Oke. Nah, fungsi utama dari input output ini ya, modul input output ini adalah dia sebagai satu user interface, tool interface ya, dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu, dengan menggunakan saluran data tertentu. Kemudian selain itu ya, modul I/O ini dia juga bertanggung jawab ya atas kontrol terhadap perangkat eksternal ya, perangkat eksternal serta pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ya, dengan memori utama yang berada ataupun dengan register CPU. Register ini adalah satu tempat penyimpanan sementara ya, penyimpanan sementara yang ada di dalam sistem komputer ya, atau disebut juga dengan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi kontrol. Selain itu ya, selain kontrol untuk transfer data, untuk penyimpanan ya, dia juga ya, modul I/O ini juga berfungsi untuk kontrol waktu ya, kontrol pewaktuannya, timingnya ya, kontrol and timingnya. Kemudian juga dia berfungsi juga untuk komunikasi dengan CPU. Nah, komunikasi melalui apa? Melalui saluran-saluran yang ada, saluran bus. Nanti jenisnya saluran bus nanti ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Ada bus data, kemudian ada bus data, kemudian ada bus communication ya, nanti ada di belakang. Kemudian ada komunikasi perangkat juga, dia mengkomunikasikan juga dengan perangkat eksternal. Jadi tidak hanya ke CPU saja, tapi juga ke perangkat eksternal juga. Nah ini, jadi ada sistem bus ya, ada kontrol bus data lines, ada control lines, kemudian ada address line sebagai alat komunikasi. Kemudian ini kan modul I/O-nya. Nah, ini ke CPU-nya ya, ke sistem komputernya. Nah, ini ke peripheral eksternal ya, ke perangkat peripheral eksternalnya. Nah, itu. Di dalam modul I/O ini ada blok logika nanti. Nih, dipecah lagi, ini adalah susunan ya, versi lengkap dari modul I/O. Jadi ini ketika dibongkar seperti itu ya. Nah, kemudian ada gambar semacam ini. Nah, antarmuka, jadi membacanya gimana? Membacanya dari sini, antarmuka ke bus system yang terdiri dari apa? 3 saluran, yaitu ada saluran data atau data lines, kemudian ada address line, kemudian ada control line ya. Nah, semua ini ya terhubung ke I/O logic. I/O logic ya. Nah, I/O logic ini saluran data dia terhubung ke I/O logic melalui data register. Kemudian untuk dia juga terhubung melalui status atau kontrol register. Kemudian begitu juga dengan saluran alamat, ini langsung terhubung ke logic ya, ke I/O logic. Begitu juga dengan saluran kontrol atau kontrol line. Nah, yang paling utama adalah di
I/O logic ini karena dia selain dia terhubung ke sistem komputer yang diwakili di sini ya teman-teman. Nah, dia juga terhubung dengan perangkat eksternal device interface logic ya. Nah, ini antar muka. Ini yang dia juga masing-masing juga punya saluran data juga, punya status juga, punya kontrol juga ya, masing-masing dari ini. Nah, ini biasanya yang tampak di kita itu adalah ini antar muka ke periferal. Nah, antar muka ke periferal ini contohnya ya eksternal, misalkan printer. Nah, printer kadang-kala kan kita install aplikasi ya, install aplikasi. Nah, install aplikasi ada aplikasi misalkan saya kasih contoh aja printer A seperti itu ya, ada aplikasinya. Kemudian ketika kita ngeprint ya, Ctrl P seperti itu ya. Nah, kemudian muncul aplikasi printernya tadi. Nah, di situ kita bisa melakukan setting-settingan seperti itu kan ya. Nah, itu adalah bentuk antarmuka ke periferalnya ataupun ya notifikasi ketika printer itu sedang jam ya, sedang error seperti itu ya. Karena kertasnya kegulung atau kertasnya terlipat ya. Nah, itu antarmuka yang bisa ditampilkan oleh external device tadi. Nah, ini juga terhubung dengan I/O logic. Jadi kesemuanya ini terhubung ke I/O logic. Ini yang paling krusial ya di bagian modul input output ini. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk metode akses device eksternal ke modul I/O ya. Yang ini ya, kita ke bagian yang ini, external device-nya. Nah, ini metodenya ada yang terprogram ya. Ada yang terprogram, ada juga yang interrupt driven ya, yang dia dikendalikan dengan interupsi ya. Kemudian ada juga yang direct memory access. Nah, nih ada penjelasan selanjutnya. Nah, ini kalau untuk terprogram ini teman-teman ya, ini dia itu bisa dipertukarkan antara CPU dan juga modul I/O. Kemudian CPU juga dapat mengeksekusi program yang memberikan operasi input output kepada CPU secara langsung ya, yang meliputi pemindahan data, pengiriman perintah ya, baca maupun tulis dan monitoring perangkat. Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya karena dia terprogram, ini harus menunggu ya. Harus menunggu proses ini ya sampai selesai ya. Sampai selesai. Baru kemudian bisa dijeda dengan proses atau program yang lain ya. Seperti itu. Selain itu, kelemahan yang lainnya lagi ya, ini tidak dapat diinterupsi ya teman-teman oleh kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Jadi nunggu selesai dulu ya. Kemudian seluruh proses ya ini menjadi tanggung jawab dari CPU sampai operasi tersebut selesai lengkap dikerjakan. Kemudian implementasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada memory mapped dan juga ada isolated I/O. Nah, lebih jelasnya nanti ada di bagian selanjutnya. Memory mapped ya. Nah, ini ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Kemudian untuk memory mapped ini memerlukan register status dan juga register data modul input output sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Kemudian konsekuensinya ini karena dia memory mapped ya, di mappingkan begitu ya ke memorinya ya. Nah, ini diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan juga saluran tunggal untuk penulisan. Untuk reader-nya, untuk writer-nya juga membutuhkan saluran tertentu ya. Nah, keuntungan dari memory mapped ini adalah dia efisien karena tidak
diganggu ya, tidak diganggu oleh proses-proses yang lain, sehingga tidak banyak memakan ruang memori alamat ya. Kalau untuk isolated I/O, nah ini satu ruang pengalamatan itu ya dipisah ya teman-teman ya, bagi memori dan juga ruang pengalamatan bagi I/O disendirikan ya, antara ruang pengalamatan memori dan juga pengalamatan untuk I/O-nya disendirikan. Dengan teknik ini ya, ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan juga penulisan ya, memori ditambah dengan saluran perintah output. Keuntungannya apa? Nah ini sedikit instruksi ya, karena memang sudah diisolasi, sudah disendirikan tersendiri ya. Kemudian ada interrupt driven ya. Interrupt driven ini proses pengaksesannya dilakukan lebih optimal ya, dengan tidak membuang-buang waktu kalau dibandingkan dengan programmer tadi ya, yang terprogram. Kemudian, nah ini prosesnya gimana? Proses terjadinya ya, CPU mengeluarkan perintah input output pada modul I/O ya, melalui ini ya. Jadi ini ada perintah dari CPU seperti itu melalui saluran data, melalui saluran alamat ini ke modul I/O. Baru kemudian ya, nah bersamaan dengan perintah tersebut dijalankan modul I/O. Jadi perintah-perintah yang lainnya ini tetap bisa dijalankan ya, tetap bisa dikerjakan. Nah ini salah satu keuntungan ya dari interrupt driven. Kemudian apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksinya, diberikan padanya akan melakukan interupsi pada komputer, pada CPU ya. Dia memberitahu kepada CPU bahwa proses pengerjaan ya, yang di request tadi sudah selesai. Artinya apa? Kenapa kok seperti itu? Ini agar apa? Agar ruang memori ya, ruang memori ataupun ruang lainnya ya, yang sudah sumber daya yang dialokasikan untuk proses lainnya, proses tadi itu bisa dialokasikan untuk proses yang belum selesai seperti itu. Nah ini, namun kendali perintah utama masih tetap berada di tanggung jawab CPU. Jadi CPU nunggu perintah dari CPU terlebih dahulu ya ke modul I/O ini ya, baru kemudian dijalankan instruksinya oleh modul I/O. Baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut, CPU melakukan multitask ya. Ada beberapa proses yang sekaligus dilakukan dalam waktu yang sama ya. Nah ini tidak menunggu CPU itu menyelesaikan satu tugas baru kemudian melaksanakan tugas lainnya seperti itu. Nah, ini. Kemudian cara kerja teknik interupsi ini ya di sisi modul I/O, yaitu modul I/O menerima perintah ya. Misalkan perintah read ya. Ini nunggu perintah terlebih dahulu. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lainnya, perintah pembacaan, kemudian perintah penulisan ya, ini juga nunggu perintah. Itu ya, teman-teman. Begitu juga dengan ke bus data maupun ke perangkat eksternal yang lain. Oke, kemudian ada satu alternatif ya, jika dirasa dengan interrupt maupun dengan programmer tadi kurang efektif. Nah, ini ada direct memory access ya. Jadi dia langsung mengakses bagian memori seperti itu ya. Nah, gambarannya kayak gimana? Nah, ini gambarannya seperti di gambar di samping ya. Jadi antara direct memory access ini bisa langsung akses ke prosesor. Kemudian dia juga bisa langsung akses ke bagian I/O ya, ataupun ke memori. Ini untuk yang single bar ya, detected DMA, atau single bar yang integrated DMA. Nah, kalau integrated DMA seperti ini ya, DMA-nya nempel ke I/O atau langsung berhubungan dengan I/O. Kalau yang satunya lagi ini adalah I/O bus ya, jadi dia
DMA-nya I/O busnya ini nempel ke DMA langsung. Jadi melalui I/O bus ya. Terlihat ya perbedaannya teman-teman ya. Kalau yang ini dedicated, dedicated ya, dedicated. Ini ada 3 perbedaan itu ya. Artinya si DMA ini langsung bisa akses ke I/O yang pertama, baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Nah, ini. Oke, itu untuk beberapa model ya, beberapa model akses, metode akses ya, maupun struktur ya yang ada di modul I/O. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo, silakan. Oke, jadi ini adalah contoh perangkat ini ya, input output ya, yang eksternal ya teman-teman ya. Jadi eksternal ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa dia tidak menjadi satu dengan sistem, tapi dia nunggu dihubungkan terlebih dahulu ya, entah dengan kabel maupun dengan perangkat periferal yang lain ya. Nah ini contohnya adalah keyboard ya. Keyboard ini bisa dikatakan sebagai perangkat eksternal ya. Kenapa? Karena sejatinya keyboard ini bisa dilepaskan ya. Kemudian ini ada webcam, webcam juga kan ini eksternal juga ya sebenarnya, bisa dilepas juga. Kemudian ada scanner, kemudian ada joystick ya ini ya, untuk main game ataupun ya untuk main game ya, untuk kayak nyetir pesawat gitu ya. Ini joystick, kemudian ada mouse, kemudian ada pen ya. Pen ini tempo waktu pernah saya pakai ya ketika menjelaskan perhitungan ya, penulisan bilangan biner waktu itu ya. Nah, ini saya menggunakan pena seperti itu ya, sehingga bisa tampil di layarnya teman-teman. Kemudian ada ini mouse juga, ini yang jadi satu dengan komputer seperti itu ya, tapi seyogyanya juga bisa dilepas ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai perangkat eksternal juga. Kemudian ini adalah scan barcode ya, atau QR code, biasanya digunakan di toko-toko retail ya, yang sudah terkomputerisasi seperti itu ya. Nah, ini juga perangkat eksternal. Kemudian ini semacam apa? Ball, semacam ball liner gitu ya, semacam apa ya, untuk bola yang dia berfungsi untuk menggeser mouse ya. Nah ini kalau di komputer saya juga ada juga, tapi dia tampilannya nggak seperti ball liner ini ya. Tapi karena komputer saya ini menggunakan komputer build up ya, sehingga ada semacam ini. Nah ini bisa juga sebagai gantinya mouse ya. Kemudian ada ini robot ya, jadi ada sensor-sensor di jarinya ini bisa nangkep, bisa apa sebagai satu device ya, input ya, inputan. Jadi ini adalah beberapa contoh yang dia device inputannya. Jadi sebagai dia menerima data atau memberikan data seperti itu ya. Nah, kemudian ada di bagian kanan ya. Ini sebagai outputan. Jadi dia sebagai output ya. Nah, ini juga ini printer, kemudian ini itu speaker seperti itu ya. Nah, ini ada speakernya juga. Sebenarnya bisa sebagai masukan suara ya ini ya. Sehingga suara saya bisa masuk ke teman-teman, ini bisa juga dikatakan sebagai inputan, harusnya digeser ke sini ya teman-teman ya. Kemudian ini monitor, kemudian ini kalau monitor jelas ya teman-teman. Kalau ini sound system juga jelas ya. Kalau ini ya, ini facsimile ya biasanya ini sekarang kayak printer yang dia itu bisa menangkap facsimile seperti itu ya. Nah ini lebih dikatakan sebagai facsimile ya. Kalau ini kan printer aja seperti itu ya. Nah, kalau ini ya ini bisa cutting sticker, itu juga kayak gini ya. Istilahnya apa kemarinnya lupa saya.
ataupun cetak banner ya, biasanya besar seperti ini. Kemudian ada ini projector ya. Projector ini ya untuk presentasi biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang di bagian tengah, dia ini berfungsi untuk masukan maupun keluaran ya. Misalkan contohnya nih disket bukan disket maaf. Apa namanya kaset CD ya, CD-ROM. Nah, CD-ROM, DVD-ROM ya. Nah, ini bisa dia sebagai input di mana kalau misalkan CD-ROM-nya sudah punya data seperti itu dimasukkan ya melalui DVD-ROM atau CD-ROM. Kemudian terbaca itu sebagai inputan. Kalau sebagai outputan apa? Nah, CD-ROM ini kosong ya. CD-ROM ini kosong, kemudian datanya ditulis di sini. Nah, ini sebagai output. Begitu juga dengan flash disk ya. Kemudian ini juga tablet ya. Tablet ini bisa sekaligus ya input sekaligus output. Inputnya melalui layar ya. Melalui layar ini bisa langsung di touchscreen seperti itu. Kemudian ini kamera. Kamera ini juga bisa input output ya untuk mengambil gambar. Baik itu setelah ambil gambar dia langsung menampilkan ya di sini ataupun bisa langsung cetak ya. Nah, ini kenapa dia dimasukkan sebagai input output. Kemudian ini ada router ya, router ataupun penangkap WiFi ya, penangkap sinyal. Nah, ini bisa input sekaligus output ya. Inputnya apa? Inputnya ketika dia menangkap sinyal dari luar ya. Kalau output dia memancarkan sinyal dari komputer kliennya ya atau komputer servernya menuju komputer klien. Kemudian ada kemarin masukan dari teman-teman ya, ada mouse sekarang itu juga ada mouse ya, yang dia itu mouse gamer seperti itu. Nah, dia bisa menyimpan data ya, menyimpan beberapa data, perintah-perintah dari games tersebut ya, istilahnya makro ya. Nah, dari mouse tersebut, ketika mouse tersebut dipindahkan ke device yang lain, ke komputer yang lain, dia masih bisa mengeluarkan atau membuka perintah makro tadi yang sudah disimpan. Nah, kalau memang benar seperti itu, ini mouse ini ya, ini mouse mungkin gambarnya nggak seperti ini ya, ini mouse biasa ini. Kalau mouse gamers mungkin nanti bisa dimasukkan di sini. Dia bisa sekaligus inputan maupun sebagai output ya. Intinya adalah di fungsinya ya teman-teman ya, di fungsinya. Itu kemudian kemarin yang jadi tambahan itu kemudian sama apa lagi ya kemarinnya? Yang saya ingat itu di itu mengenai beberapa device eksternal ya, device eksternal, perangkat eksternal input output. Nah, oke itu beberapa contoh device. Ini ada tugas ya, tugas kelompok. Nah, nanti tugas kelompok ini berdasarkan Excel yang kemarin ya. Nah, nanti barangkali kelas ini ada yang belum mendapatkan kelompok. Nah, nanti segera menghubungi ke saya ya. Kira-kira nanti masuk ke kelompok yang mana. Tapi kelas ini seingat saya sepertinya sudah ini ya. Sudah coba saya cek langsung aja ya. Nah, tugasnya apa? Saya sampaikan dulu ya. Tugasnya ini adalah memilih 2 device ya. Jangan ada yang sama tiap kelompok. Caranya tidak sama gimana? Nanti saya share link ya, Excel. Nanti saya sediakan seperti itu. Sudah ada nama kelompoknya, sekaligus minta tolong dikoreksi sama teman-teman ya. Barangkali ada kesalahan penempatan anggota kelompok ya. Nanti bisa disampaikan ke saya. Kemudian atau bisa langsung diedit nggak apa-apa ya. Kemudian nanti ada kolom di mana di situ teman-teman tulis ya 2 device input atau output ya. Jadi dia ada 4 device berarti nanti ya. Ada 2 device input, ada 2 device output. Saya yakin banyak sekali ya. Teman-teman kelompoknya kan ada berapa ya? Ada sekitar 9 ya, 8 sampai 9. Nah, ini saya rasa cukup ya. Ada 20 device. Ini tadi ini aja udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11, ada 22.
Nah, belum lagi device-device yang lain. Nah, ini bisa teman-teman coba cari nanti. Sangat banyak sekali, saya yakin ya. Nah, itu. Jadi nggak boleh sama. Nggak boleh samanya gimana? Harus ditulis di Excel ya. Siapa cepat, siapa dapat. Jadi nanti yang belakangan nulis berarti harus cari berpikir agak keras ya biar nggak sama dengan kelompok sebelumnya yang sudah menulis. Tuh. Kemudian setelah menentukan itu ya, kemudian teman-teman cari ya informasi, yaitu nanti teman-teman resum, teman-teman rangkum ya berupa deskripsi definisi dan juga fungsi ya secara spesifik perangkat tersebut dalam sistem komputer ya. Nah, nanti di deskripsinya, di definisi bisa juga teman-teman sertakan spesifikasinya ya. Spesifikasinya apa ya, kecepatannya berapa seperti itu. Nah, kemudian nanti fungsinya juga. Nah, tentunya nama device tersebut ya. Nama device-nya apa seperti itu ya. Kemudian nama device-nya apa, kemudian spesifikasinya apa ya, fungsinya apa seperti itu. Oke, itu kira-kira untuk perkuliahan kita hari ini ya. Silahkan bagi yang ingin